Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Matematika Bisnis. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi aplikasi fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Ida Bagus Juliada dengan NIM 2407521070 dengan nomor absen 32 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Igede Ariartawan dengan NIM akhir 053 dengan nomor absen 17. Oke, materi yang pertama itu keseimbangan pasar dua jenis barang. Keseimbangan pasar dua jenis barang melibatkan interaksi antara dua pasar yang saling terkait, yaitu pasar barang X dan pasar barang Y. Pada dasarnya, keseimbangan akan terjadi ketika permintaan dan penawaran pada kedua pasar tersebut seimbang, atau ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan untuk kedua jenis barang tersebut. Terhadap barang yang mempunyai hubungan substitusi, kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan selain tergantung dari harga barang itu sendiri, juga tergantung dari harga barang lainnya. Keseimbangan pasar akan terjadi atau tercapai jika kuantitas barang pertama yang diminta sama dengan yang ditawarkan dan kuantitas barang kedua yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Atau dapat dirumuskan dengan QDX sama dengan QSX dan QDY sama dengan QSY. Yang kedua ada pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan dua jenis barang. Pengenaan pajak dan penerimaan subsidi oleh pemerintah terhadap suatu barang yang memiliki hubungan substitusi dapat memengaruhi harga dan kuantitas barang itu sendiri, dan juga mempengaruhi harga dan kuantitas barang lainnya yang diminta atau ditawarkan. Terhadap kedua jenis barang itu, dapat saja keduanya dikenakan pajak atau kedua barang diberikan subsidi, atau salah satunya dikenakan pajak dan barang lainnya dikenakan subsidi. Seperti analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar satu jenis barang, fungsi permintaan pembeli atau konsumen dianggap tetap, yang berubah hanya fungsi penawaran. Jadi pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan dua jenis barang ini yang berubah hanya fungsi penawarannya saja. Jika dua jenis barang terkena pajak, maka fungsi penawarannya yaitu QSX dalam kurung T yang dimaksud di sini adalah tax atau pajak, sama dengan fungsi PX dikurang T, PY, dan SY dalam kurung T sama dengan fungsi PX, PY dikurang dengan T. Kemudian, jika kedua jenis barang terkena subsidi, maka fungsi penawarannya QSX sama dengan fungsi PX ditambah dengan subsidi, PY, dan QSY sama dengan fungsi PX, PY ditambah dengan S atau subsidi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fungsi konsumsi dan juga mengenai analisis pulang pokok dan bagian-bagiannya seperti fungsi penerimaan total, fungsi biaya, dan juga biaya rata-rata atau yang bisa disebut dengan average cost. Nah, yang pertama yaitu fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi diperkenalkan pertama kali oleh John M. Keynes. Fungsi konsumsi mempunyai beberapa asumsi, yaitu terdapat sejumlah konsumsi mutlak tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan. Konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang ketiga yaitu jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang sedikit. Yang keempat yaitu proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan atau bisa disebut dengan MPC yang dengan kepanjangannya itu marginal propensity to consume atau konstan. Berdasarkan asumsi tersebut, persamaan fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY atau C sama dengan C0 plus BY, dengan keterangan C sama dengan konsumsi, Y sama dengan pendapatan yang siap dibelanjakan, A konsumsi mutlak, serta B kecenderungan konsumsi marginal atau bisa disebut dengan MPC, dan
C0 yang merupakan konsumsi otonom, yaitu besarnya konsumsi nasional apabila pendapatan nasional nol, merupakan konstanta. Dan menurut Keynes, pendapatan nasional suatu negara terdiri dari konsumsi dan tabungan nasional yang dapat dinyatakan sebagai berikut, seperti Y sama dengan C plus S, dengan keterangan S sama dengan tabungan nasional. Nah, analisis pulang pokok. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan total. Penerimaan total atau total refund yang bisa disebut juga dengan total penjualan bagi sebuah perusahaan adalah fungsi dari kuantitas barang yang dijual atau diproduksi besarnya nilainya merupakan hasil kali antara kuantitas barang yang diproduksi atau dijual dengan harga barang per unitnya. Secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut, seperti TR sama dengan F dalam kurung Q sama dengan P, Q, dan juga TR sama dengan total refund atau dalam kurung total penerimaan atau total penjualan. Q sama dengan kuantitas barang yang diproduksi atau terjual, dan P harga per unit barang. Penerimaan rata-rata atau average refund. Average refund atau bisa dibilang AR adalah penerimaan total dibagi kuantitas barang yang diproduksi atau dijual dengan rumus AR sama dengan TR per Q sama dengan P. Jadi penerimaan rata-rata sama dengan harga per unit barang yang diproduksi atau dijual. Yang kedua yaitu fungsi biaya. Biaya total meningkat seiring dengan bertambahnya kuantitas produksi, menjadikan fungsi dari jumlah barang yang diproduksi. Biaya total ini merupakan hasil kali antara kuantitas produksi dan biaya rata-rata per unit. TC sama dengan F dalam kurung Q. TC sama dengan biaya total atau total cost Q. Q sama dengan kuantitas barang yang diproduksi. Biaya total terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap tidak dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi, seperti gaji pegawai, sewa, dan bunga. Sementara itu, biaya variabel berubah sesuai dengan jumlah produksi seperti upah tenaga kerja dan bahan baku. Sehingga, biaya variabel merupakan fungsi dari kuantitas produksi, yang bisa dengan dirumuskan PC sama dengan FQ. V sama dengan biaya variabel per unit barang, V titik Q. Q sama dengan kuantitas barang yang diproduksi, VC sama dengan variable cost atau biaya variabel dikaitkan dengan biaya tetap, FC atau bisa dikatakan dengan fixed cost dan biaya variabel VC variable cost, maka biaya total C atau bisa dibilang total cost dapat dinyatakan dengan rumus TC sama dengan FC plus VC sama dengan FC plus F dalam kurung Q. Yang terakhir yaitu dan biaya rata-rata atau bisa disebut average cost. Biaya rata-rata atau biaya per unit AC adalah hasil bagi biaya total dengan kuantitas barang yang diproduksi dengan rumus AC sama dengan TC per Q. Yang ketiga yaitu keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Perusahaan memperoleh laba jika total pendapatan atau refund melebihi total biaya, mengalami kerugian jika pendapatan lebih kecil dari biaya, dan berada pada titik impas jika pendapatan sama dengan total biaya. Secara grafis, titik perpotongan kurva total pendapatan dan total biaya menunjukkan titik impas, atau bisa dibilang break-even point. Persamaan yang menyatakan hubungan antara laba, total refund, dan total biaya adalah V sama dengan TR min TC. TR sama dengan total refund atau total penjualan, TC sama dengan biaya total, dan V sama dengan laba. Bila V positif laba dan bila V negatif sama dengan rugi. Dan bila V sama dengan 0, keadaan pulang pokok bila dinyatakan dalam grafik. R atau TR sama dengan total refund, C atau TC sama dengan biaya total. Titik pulang pokok atau bisa disingkat dengan BEP, titik pulang pokok titik impas, terjadi bila penerimaan total TR dalam kurung R yang diterima perusahaan sama dengan biaya total TC dalam kurung TC yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat dinyatakan sebagai berikut. TR sama dengan TC, PC, VC atau total variable cost. TR sama dengan FC plus VC, biaya variabel per unit. TR min TC sama dengan FC, P sama dengan harga jual per unit produk.
P titik Q dikurang P V titik Q sama dengan FC. QE sama dengan kuantitas pulang pokok atau impas. Q dalam kurung P min V sama dengan FC. FC sama dengan total biaya tetap. QE sama dengan FC per V, P min V. TR sama dengan penerimaan total atau total penjualan. P min V sama dengan profit margin atau kontribusi. Sekian pembahasan saya mengenai fungsi konsumsi dan juga analisis pulang pokok. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya. Terima kasih. Yang ketiga yaitu keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Perusahaan memperoleh laba jika total pendapatan atau refund melebihi total biaya, mengalami kerugian jika pendapatan lebih kecil dari biaya, dan berada pada titik impas jika pendapatan sama dengan total biaya. Secara grafis, titik perpotongan kurva total pendapatan dan total biaya menunjukkan titik impas, atau bisa dibilang break-even point. Persamaan yang menyatakan hubungan antara laba, total refund, dan total biaya adalah V sama dengan TR min TC. TR sama dengan total refund atau total penjualan, TC sama dengan biaya total, dan V sama dengan laba. Bila V positif laba dan bila V negatif sama dengan rugi. Dan bila V sama dengan 0, keadaan pulang pokok bila dinyatakan dalam grafik. R atau TR sama dengan total refund, C atau TC sama dengan biaya total. Titik pulang pokok atau bisa disingkat dengan BEP, titik pulang pokok titik impas, terjadi bila penerimaan total TR dalam kurung R yang diterima perusahaan sama dengan biaya total TC dalam kurung TC yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat dinyatakan sebagai berikut. TR sama dengan TC, PC, VC atau total variable cost. TR sama dengan FC plus VC, V biaya variabel per unit. TR min TC sama dengan FC. P sama dengan harga jual per unit produk. P titik Q dikurang P V titik Q sama dengan FC. QE sama dengan kuantitas pulang pokok atau impas. Q dalam kurung P min V sama dengan FC. FC sama dengan total biaya tetap. QE sama dengan FC per P min V. TR sama dengan penerimaan total atau total penjualan. P min V sama dengan profit margin atau kontribusi. Sekian pembahasan saya mengenai fungsi konsumsi dan juga analisis pulang pokok. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya. Terima kasih. Contoh soal dari keseimbangan pasar dua jenis barang, yaitu permintaan dan penawaran dua jenis barang yang memiliki hubungan substitusi masing-masing ditunjukkan oleh pasangan fungsi di bawah ini. Jenis barang itu barang pertama atau X dan barang kedua Y. Fungsi permintaan barang pertama yaitu QDX sama dengan 100 min 2PX plus 3PY. Dan fungsi penawarannya yaitu QSX sama dengan 2PX min 4. Untuk barang kedua atau barang Y, fungsi permintaannya yaitu QDY sama dengan 100 plus 4PX min PY, dan fungsi penawarannya yaitu QSY sama dengan 3PY min 6. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan untuk masing-masing barang. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu terahkan semua fungsi dengan berurutan, dimulai dengan fungsi permintaan. QDX sama dengan 100 min 2PX plus 3PY merupakan fungsi pertama. QSX sama dengan 2PX min 4 merupakan fungsi kedua. QDY sama dengan 150 plus 4PX ditambah PY merupakan fungsi ketiga, dan QSY sama dengan 3PY min 6 merupakan fungsi keempat. Kemudian langkah kedua yaitu pindah ruas persamaan 1 dan 2 karena QDX sama dengan QSX. 100 min 2PX ditambah 3PY sama dengan 2PX min 4 dikali dengan minus 1. Kemudian menghasilkan min 100 ditambah 2PX min 3PY sama dengan min 2PX plus 4. Kemudian kemudian PX nya dipindah ruaskan dan juga minus 100 dipindah ruaskan, menghasilkan 2PX min 3PY ditambah 2PX sama dengan 100 ditambah 4.
yang menghasilkan 4px min 3py sama dengan 104, yang sekaligus merupakan fungsi kelima. Langkah berikutnya yaitu pindah ruaskan persamaan ketiga dan keempat, karena Ki dy sama dengan Ki sy, yaitu 150 plus 4px min py sama dengan 3py min 6 dikali dengan minus 1, menghasilkan minus 150 dikurang 4px dan ditambah dengan py sama dengan min 3py ditambah 6. Kemudian dipindah ruaskan yang menghasilkan min 4px ditambah py ditambah 3py sama dengan 150 plus 6, menghasilkan min 4px ditambah 4py sama dengan 156, yang sekaligus merupakan persamaan ke-6. Langkah berikutnya yaitu eliminasi p pada persamaan ke-5 dan ke-6. Turunkan persamaan dan ke-5 dan ke-6 yaitu 4px dikurang 3py sama dengan 104 dan min 4px ditambah 4py sama dengan 156. Itu dijumlahkan menghasilkan py atau pye sama dengan 260. Langkah berikutnya, substitusi py sama dengan 260 ke dalam persamaan kelima, yaitu 4px min 3 dikali dengan 260 sama dengan 104. 4px sama dengan 104 ditambah dengan 780. Px sama dengan 884 dibagi dengan 4. Px atau Pxe sama dengan 221. Langkah berikutnya itu substitusi Py sama dengan 260 ke dalam persamaan 4. Hasil yang diperoleh akan sama jika mensubstitusi Py 260 dan Px 221 ke dalam persamaan ketiga. Di persamaan keempat yaitu Qsy sama dengan 3 dikali 260 min 6. Qsy sama dengan Qye sama dengan 774. Langkah yang terakhir yaitu substitusi Px sama dengan 221 ke dalam persamaan kedua. Hasil yang diperoleh akan sama jika mensubstitusikan Py sama dengan 260 dan Px 221 ke dalam persamaan pertama. Qsx sama dengan 2 dikali 221 min 4. Qsx atau sama dengan Qxe sama dengan 438. Jadi, harga dan kuantitas keseimbangan barang pertama X adalah P sama dengan 221 dan Q sama dengan 438, serta harga dan kuantitas keseimbangan barang kedua Y adalah P sama dengan 260 dan Q sama dengan 774. Berikutnya ada contoh pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan dua jenis barang. Diketahui, permintaan dan penawaran dua jenis barang yang memiliki hubungan substitusi ditunjukkan oleh pasangan fungsi berikut ini. Pertama ada barang X, yang kedua barang kedua yaitu barang Y. Fungsi permintaan barang pertama itu Q dx sama dengan 5 min Px plus Py. Dan fungsi penawaran barang pertama yaitu Qsx sama dengan Px ditambah Py min 5. Dan fungsi permintaan untuk barang kedua yaitu Q dy sama dengan 10 min Py min Px. Dan fungsi penawaran barang kedua itu barang Y, Qsy sama dengan 2Py min Px min 2. Pemerintah mengenakan pajak penjualan sebesar setengah per unit untuk barang pertama dan 1 per unit terhadap barang yang kedua. Tentukanlah harga dan kuantitas keseimbangan untuk masing-masing barang sebelum dan setelah pemerintah mengenakan pajak. Hitunglah total pajak yang diterima oleh pemerintah. Untuk penyelesaiannya yaitu soal atau anak soal yang pertama itu keseimbangan pasar sebelum kena pajak. Langkah pertama kita urutkan semua fungsi-fungsi tadi dari fungsi pertama yaitu Q dx sampai dengan fungsi keempat yaitu Qsy. Kemudian pindah ruas dan eliminasi Py pada persamaan pertama dan kedua. 5 min Px ditambah Py sama dengan Px ditambah Py min 5 dikali dengan minus 1. Kemudian pindah ruaskan Px dan Py menjadi Px ditambah Px min Py tambah Py sama dengan 5 ditambah dengan 5.
PX sama dengan 10 dibagi 2, PX sama dengan 5. Kemudian, pindah ruaskan dan eliminasi PX pada persamaan ketiga dan keempat. 10 min PY dikurang PX sama dengan 2 PY min PX dikurang 2 dikali dengan minus 1. Menghasilkan min 10 ditambah PY ditambah PX sama dengan min 2 PY ditambah PX ditambah dengan 2. Kemudian pindah ruaskan PY dan PX menjadi PY ditambah PX ditambah 2 PY min PX sama dengan 2 ditambah 10. PY sama dengan 12 dibagi dengan 3. PY sama dengan 4. Kemudian substitusikan PX dan sama dengan 5 dan PY sama dengan 4 ke dalam persamaan pertama dan atau kedua. Maka diperoleh Q dx sama dengan 5 dikurang 5 ditambah 4. Q dx sama dengan 4. Kemudian substitusi PX sama dengan 5 dan PY sama dengan 4 ke dalam persamaan ketiga atau 4. Maka diperoleh Q dy sama dengan 10 min 4 min 5. Q dy sama dengan 1. Jadi, harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum pajak untuk barang pertama X adalah PX sama dengan 5 dan QX sama dengan 4. Untuk barang kedua, Y adalah PY sama dengan 4 dan QY sama dengan 1. Untuk penyelesaian anak soal yang kedua yaitu keseimbangan pasar setelah pajak, langkah pertama kita terapkan keempat fungsi-fungsi tadi, dimulai dengan Q dx sampai dengan QSY. Kemudian kita kurangi dengan pajak pada fungsi penawarannya, yang menjadikan pada ujung-ujung atau setiap fungsi itu berakhiran dengan dalam kurung T. Dimulai dari fungsi yang kedua yang merupakan fungsi penawaran menjadi QSX dalam kurung T, yang pada awalnya PX ditambah PY min 5 yang kemudian dikurangi dengan pajak setengah menjadi PX dikurang setengah ditambah PY min 5, menghasilkan PX ditambah PY min 5 1/2. Kemudian ada juga pada fungsi keempat yang merupakan fungsi penawaran juga, yang pada awalnya yaitu QSY dalam kurung T sama dengan 2 PY min PX min 2 menjadi 2 dalam kurung PY min 1 karena dikurangi dengan 1 pajak per unitnya, dikurang dengan PX dikurang dengan 2, menghasilkan 2 PY dikurang PX min 4. Kemudian langkah berikutnya, pindahkan ruas dan eliminasi PY pada persamaan 1 dan persamaan kedua. 5 min PX tambah PY sama dengan PX ditambah PY min 5 1/2 dikali dengan minus 1. Menghasilkan 5 min 5 ditambah PX dikurang PY sama dengan min PX min PY ditambah 5 1/2. Kemudian dipindah ruaskan menghasilkan 2 PX sama dengan 5 1/2 ditambah dengan 5. Kemudian menghasilkan PX sama dengan 10 1/2 dikali dengan 1/2. PX sama dengan PXT sama dengan 21/4. Langkah berikutnya yaitu pindah ruas dan eliminasi PX pada persamaan 3 dan 4. 10 min PY min PX sama dengan 2 PY min PX min 4 dikali dengan minus 1, menghasilkan min 10 ditambah PY ditambah PX sama dengan min 2 PY ditambah PX tambah dengan 4. Kemudian dipindah ruaskan menghasilkan 3 PY sama dengan 4 ditambah 10. Kemudian PY sama dengan 14 dibagi dengan 3, dan PY atau P dalam kurung T sama dengan 14/3. Langkah berikutnya yaitu substitusi PX sama dengan 21/4 dan PY sama dengan 14/3 ke dalam persamaan 1 atau 2. Maka diperoleh Q dx dalam kurung T sama dengan 5 min 21/4 ditambah 14/3. Q dx dalam kurung T sama dengan 60/12 dikurang 63/12 ditambah 56/12. Karena semua penyebut sudah disamakan. Q dx dalam kurung T atau QX dalam kurung T sama dengan 53/12. Langkah yang terakhir yaitu substitusikan PX sama dengan 21/4 dan PY sama dengan 14/3 ke dalam persamaan ketiga atau keempat. Maka diperoleh karena di sini menggunakan persamaan yang ketiga, Q
Ki DY dalam kurung T sama dengan 10 min 14 per 3 dikurang 21 per 4. Ki DY dalam kurung T sama dengan 120 per 12 dikurangi dengan 56 per 12 dikurangi dengan 63 per 12. Menghasilkan Ki DY dalam kurung T sama dengan 1 per 12. Jadi, harga dan kuantitas keseimbangan pasar setelah diberi pajak untuk barang pertama X adalah PX dalam kurung T sama dengan 21 per 4 dan QX dalam kurung T sama dengan 53 per 12. Untuk barang kedua Y adalah PY dalam kurung T sama dengan 14 per 3 dan QY dalam kurung T sama dengan 1 per 12. Untuk anak soal yang ketiga yaitu total pajak yang diterima oleh pemerintah dalam kurung T atau teks adalah penjumlahan dari hasil kali pajak per unit masing-masing barang dengan kuantitas masing-masing barang setelah kenanya pajak. T sama dengan TX dikali dengan QX dalam kurung T ditambah TX dikali QY dalam kurung T. T sama dengan 1 per 2 dikali 53 per 12 ditambah 1 dikali 1 per 12. T sama dengan 53 per 24 ditambah 2 per 24 sama dengan 55 per 24. Jadi total pajak T sama dengan 55 per 24. Nah, di sini ada contoh soal dari fungsi konsumsi. Nah, dapat dilihat dari layar PPT, yaitu contoh soal diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 plus 0,75Y dalam rupiah, dan C adalah besarnya konsumsi. Y adalah besarnya pendapatan, maka tentukan besar konsumsi jika tabungan sebesar Rp100.000. Nah, penyelesaiannya Y sama dengan C, substitusikan Y, substitusikan fungsi C sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y ke dalam fungsi Y sama dengan C plus S. Y sama dengan 95.000 plus 0,75Y plus 100.000. Y dikurang 0,75Y sama dengan 95.000 ditambah 100.000. 0,25Y sama dengan 195.000. Kemudian Y sama dengan 195.000 dibagi 0,25.000, di mana Y hasilnya sama dengan 780.000. Kemudian substitusikan Y sama dengan 780.000 ke dalam fungsi C, yang dimana sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y, yang dimana C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 atau dalam kurung 780.000 sama dengan 95.000 ditambah 585.000, yang dimana hasilnya C sama dengan 680.000. Jadi besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 100.000 adalah Rp 680.000. Pada layar diberikan contoh soal analisis pulang pokok. Nah, dapat kita lihat dari data tersebut diketahui biaya total sebuah perusahaan yang memproduksi sejenis barang ditunjukkan oleh C sama dengan 30.000 ditambah 1.000 dan penerimaan totalnya R sama dengan 2.000. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu berapa unit perusahaan tersebut berproduksi agar berada pada posisi impas atau bisa disebut dengan pulang pokok. Yang kedua yaitu rugi atau untungkah bila perusahaan tersebut berproduksi 400 unit. Nah, dari pertanyaan tersebut dapat diselesaikan dengan yang pertama yaitu QE sama dengan tanda tanya. Jawabannya yaitu keadaan pulang pokok akan tercapai bila penerimaan total sama dengan biaya total atau dengan rumus TC sama dengan TR. Nah, di mana 30.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000. Yang di mana 30.000 sama dengan 2.000 dikurangi 1.000. 1.000 sama dengan 30.000. Ki sama dengan 30.000 dibagi 100. Yang hasilnya Ki sama dengan 300. Jadi, perusahaan harus memproduksi 300 unit agar berada pada posisi impas. Yang kedua, yaitu bila Q 400, maka V positif atau negatif. Bila Q sama dengan 400, maka TC sama dengan 30.000 ditambah 1.000. Sama dengan 30.000 ditambah 100 di dalam kurung 400. Sama dengan hasilnya yaitu 70.000. TR sama dengan 2.000. Sama dengan 2.000 di dalam kurung 400
Hasilnya sama dengan 80.000. Oleh karena TR sama dengan 80.000 lebih besar dari C, maka 70.000, maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dengan rumus V yang positif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata kami ucapkan dengan terima kasih. Terima kasih.